Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibillahil alamin. Alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baiti at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamihil fida wa sayyidatina Fatimah Zahra wa maulatina Khadijatal Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillah rabbil alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'anul Karim dengan senantiasa mengharapkan dan mendoakan agar limpahan salam salawat senantiasa dicurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan upaya kita dalam memahami kandungan dari kitab suci Al-Quran ini dapat mendekatkan kita pada pengamalan wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karenanya harapan akan syafaat beliau insyaallah di yaumil akhir nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kajian kita dimulai dari belakang, dari surat yang terakhir, bergerak terus ke atas. Mulai dari surat ke-114, kini kita sampai pada surat ke-103 yang merupakan satu di antara surat paling pendek di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Asr, suratul Asr, surah wal Asr, surah demi masa. Surah ini surat ke-103, pendek, berisi 3 ayat, dan dalam mushaf Al-Kabir, mushaf yang umum, mushaf Utsmani kita sekarang ini, karena dalam penulisan yang disebut dengan kemudian terkumpul menjadi mushaf-mushaf, ada beberapa mushaf yang sekarang ini diakui oleh para ulama menjadi rujukan juga, terutama kalau di dalam kajian musabaqah tilawatil Quran. Ada cara qiraah yang berbeda, diambil juga dari penulisan mushaf yang berbeda. Misalnya ada mushaf Qalun, ada mushaf Warash, dan ada mushaf Al-Kabir Utsmani yang 99% kaum muslimin menggunakannya. Yang 1% itu digunakan untuk kajian-kajian ulumul Qur'ani. Dalam mushaf Al-Kabir ini, surah Wal Asr, surat ke-103 ini sering saya jadikan bahan pertanyaan pesantren anak-anak, pesantren kilat terutama di bulan suci Ramadan, tentang keistimewaan kekhasan Al-Quran agar anak-anak mendekatkan diri dengan bacaan Al-Quran, misalnya dengan pertanyaan, surat apa saja yang seluruh huruf terakhirnya, seluruh ayatnya berakhir dengan huruf Ra. Ada surat-surat yang diawali dengan Qul,
itu ada 5 benar. Ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul huwallahu ahad. Ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbil falaq. Ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbin nas. Dan ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ayyuhal kafirun. Dan yang kelima, saya berikan kesempatan pada saudara untuk mencarinya dalam Al-Quran. Surat yang diawali dengan kata qul. Nah, itu kekhasan keistimewaan. Kemudian ada surat yang seluruh ayatnya berakhir dengan huruf ra. Di antaranya adalah surah Wal Asr ini. Dan itu ada 4, saudara. Pertama adalah surat Wal Asr. Untuk yang kedua adalah, atau saya akan berikan kesempatan juga pada saudara untuk mencari yang kedua, ketiga, dan yang keempat dari surat yang seluruh ayatnya berakhir dengan huruf ra, seperti surat Wal Asr ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul maulana al-aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. 3 ayat semuanya berakhir dengan huruf ra. Kecuali pada mushaf Qalun ada perbedaan penempatan akhir ayat sehingga tidak berakhir dengan huruf ra. Itu kajian di dalam ulumul Quran. Mengapa ada perbedaan seperti itu? Ayatnya sama, bunyinya sama, hanya penempatan seperti tanda wakofnya mungkin berbeda dan juga tanda ayatnya bisa jadi berbeda. Baik, kita masuk kepada bahasan surah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Setiap kali ada huruf waw mengawali surat, umumnya kebanyakan adalah waw qasam atau waw sumpah. Dalam bahasa Arab ada beberapa huruf yang digunakan sebagai huruf sumpah. Dalam bahasa kita kata demi, misalnya demi Allah subhanahu wa ta'ala, bersumpah atas nama Allah, demi Allah. Nah, dalam bahasa Arab huruf sumpah itu ada 3. Ada waw, ada ta, dan ada ba. Sehingga kalau orang sudah ingin menekankan betapa dia berada pada sesuatu yang ia sangat yakini benar, kadang ia menggunakan seluruh qasam itu sekaligus. Wallah, billah, tallah, begitu. Billah, tallah, wallah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, tapi dengan penggunaan 3 huruf qasam yang berbeda untuk menunjukkan kesungguhan dan keyakinan dia dalam bersumpah atas nama Allah Ta'ala itu. Banyak ayat Al-Quran yang menggunakan huruf sumpah waw ini. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghsha. Ila akhir surah. Sadaqallahul maulana al-aliyyul azim. Nah, surah Asy-Syams adalah surah dengan huruf qasam terbanyak dalam ayat Al-Quran. Nanti kita bahas pada waktu insyaallah sampai pada surat wasyamsi waduhaha. Di situ ada wasyamsi, demi matahari dan waktu duhanya. Demikian pula dalam surah ini wal asr, demi al-asr. Nah, pertama dia adalah huruf sumpah. Dan kebanyakan ahli tafsir merujuk pada kata asar di sini sebagai zaman, masa. Sehingga kita lebih sering mendengarnya, apalagi setelah kemudian disenandungkan menjadi satu di antara nasyid religi, demi masa. Demi masa. Al-asr sebagai masa, waktu, zaman.
Tetapi ada juga yang menafsirkan wal asr ini pada waktu sholat, yaitu sholatul asr, yang sebagian menghubungkannya dengan sholatul wusta, sholat yang tengah-tengah. Ada waktu asar yang dihadap-hadapkan misalnya pada waktu duha, wasyamsi wa duhaha. Nah, seberangnya adalah wal asr. Jadi kalau duha misalnya sekitar jam 8-an, setengah 9, katakanlah pagi, maka asar adalah waktu yang berhadap-hadapan dengan waktu duha ini. Wasyamsi wa duhaha. Jadi wal asr, asr yang pertama bermakna masa, bermakna zaman, bermakna waktu demi masa. Tapi ada juga yang memaknainya sebagai waktu sholat asar, demi waktu sholat asar, dengan beberapa pertimbangan. Pertama, kata asar sebagai waktu sholat dihubungkan dengan sholatul wusta, sholat yang pertengahan. Atau sebagian juga misalnya memaknai kalau wal asri ini merujuk kepada waktu asar ketika seorang di antara teladan suci keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gugur dan syahid dalam sebuah peristiwa yang terjadi di Padang Karbala pada 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Konon dalam beberapa telusuran waktu syahadah, waktu gugurnya atau waktu berkabungnya keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kafilah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimulai pada waktu asar. Jadi asar ke arah maghrib, isya dan seterusnya adalah masa-masa yang sangat berat bagi kafilah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi Persia, Urdu, India, Pakistan, Asia Tengah menyebutnya sebagai Syam-e Ghariban, Syam-e Ghariban, waktu malam hari orang-orang yang terasing. Nah, ini duka cita besar ini diawali dari waktu asar, wal asr. Tentu seluruh sholat dalam sholat yang 5 yang kita jalankan adalah wajib semuanya. Dan masing-masing itu istimewa dengan beberapa periwayatannya. Dan sholatul asr juga memiliki kedudukan yang istimewa. Kalau kita sehari sholat dan tidak sholat asar terlewat, misalnya sholat asar, itu ada beberapa hadis yang mengisahkan tentang akibat atau kalau ada berkah, ini lawannya dari kehilangan berkah karena kehilangan waktu sholat asar itu. Jadi asar merujuk kepada masa, kepada waktu, kepada zaman. Yang kedua kepada salat asar, wal asr. Nah, kalau ia merujuk kepada salat, kita tahu waktunya jelas. Ya, waktu salat asar dengan beberapa perbedaan periwayatan. Misalnya, ada yang mengukur waktu salat asar itu dari kalau ukuran bayang-bayang tubuh kita sudah sama dengan tubuh kita, sudah sesuai jaraknya. Jadi kalau kita berdiri, bayangan kita itu sama persis dengan tubuh kita. Tentu saja itu cara terdahulu, karena sekarang dalam banyak hal, dalam penentuan misalnya apakah saya ini sering menempatkan diri berada pada mazhab tengah-tengah. Jadi misalnya antara ru'yah dan hisab, yang mana? Untuk menentukan hilal itu apakah dengan ru'yah, melihat hilalnya, atau dengan hisab? Saya mazhab tengah-tengah. Ya ru'yah, ya hisab. Mengapa?
Karena misalnya seperti waktu-waktu sholat kita sekarang, kita sudah tidak menggunakan metode ru'yah lagi. Kita akan menggunakan metode hisab. Bahkan sudah ada jadwal imsakiyah bulan Ramadan sebulan penuh. Bahkan sudah ada jadwal itu setahun penuh. Bahkan tahun berikutnya. Kita sekarang menghitung hisab. Kapan waktu subuh, tidak lagi melihat keluar, kita menghitung. Kapan waktu zuhur, tidak lagi melihat matahari berada tepat di atas kepala kita, karena ini hanya berlaku di beberapa daerah tertentu. Bumi ini bulatnya itu agak miring sehingga berhadapan dengan matahari itu posisinya berbeda, dan ketika bumi berputar mengelilingi matahari juga itu lebih berbentuk elips ketimbang bulatan sempurna. Sehingga ada daerah yang lebih dekat dengan matahari, ada daerah yang lebih jauh dari matahari. Pada daerah yang lebih dekat dengan matahari, misalnya terjadi musim panas, pada yang lebih jauh terjadi musim dingin. Nah, tentu jarak bayang-bayang pun berbeda. Jadi tidak dapat sepenuhnya, walaupun ada riwayatnya, tetapi mungkin sebagai panduan dalam saat-saat tertentu. Tidak selalu dia applied untuk setiap kondisi dan keadaan. Sekarang sudah pakai hisab, waktu asar ya dihitung dengan hisab. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, waktu sholat duhur dan asar itu merentang antara waktu duhur sampai ke waktu maghrib. Mereka mendasarkan pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat itu pada waktu tergelincir matahari hingga gelap malam. Nah, antara dua ini adalah waktu salat asar. Ghasaqil lail, ketika tiba malam hari adalah waktu untuk salat maghrib dan isya. Kemudian wa qur'anal fajri, dan bacaan di waktu fajar. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, karena bacaan di waktu fajar itu adalah disaksikan. Dalam tafsir disaksikan para malaikat. Ini surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 78 yang menyebutkan 3 waktu sholat. Ada lagi dalam surat Hud, nanti kita bahas pada waktunya, yang juga menyebutkan 3 waktu sholat itu. Nah, dari ulama besar misal As-Sayyid Al-Alamah Sayyid Sistani hafizahullah, beliau menyebutkan ada waktu fadilah untuk salat asar dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam. Tentu kalau berjamaah didahulukan kebersamaan dalam jamaah, didahulukan awal waktu salat duhur, itu sudah boleh kemudian melanjutkan dengan salat asar. Atau kalau mengambil waktu fadilah kurang lebih sekitar 1,5 jam setelah salat duhur. Artinya di situ ada wiridan, ada nafilah zuhurnya, qobliyah, ba'diyah, dan seterusnya, asar dan sebagainya. Nah, itu kita pahami kalau dia bermakna, asar bermakna sholat. Tapi asar bermakna masa yang mana? Nah, Alamah Jawadi Amuli dalam tafsir Tasnim yang kita jadikan rujukan, beliau menjelaskan asar ini asar yang mana, masa yang mana? Apakah masa keseluruhan? Karena masa ini seminggu masa, sebulan masa, setahun masa, sewindu masa, dasawarsa masa, seabad juga masa. Jadi masa yang mana? Asar apa? Beliau kemudian merujuk ada beberapa kemungkinan asar yang dimaksud itu. Misalnya adalah asar nubuwah, waktu kenabian. Jadi masa kenabian, satu di antara kemungkinan yang dimaksudkan dengan asr, karena Tuhan bersumpah dengan wala asri, itu demi masa ini. Nah, ini satu di antara makna ketika kemudian di masa kenabian, ya tentu kehadiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah baginda Nabi, jihad baginda Nabi, semua adalah kemuliaan, keberkahan tiada tara. Nah,
Asar yang dimaksud menurut Alamah Jawali dalam tafsir Tasnim bisa bermakna asar kenabian atau asar wahyu. Jadi masa turunnya wahyu. Wal asri ini masa kenabian atau masa turunnya wahyu. Kebetulan tidak jauh beda. Jadi masa kenabian diawali dengan turunnya Al-Quran dan kemudian wahyu berakhir beberapa saat sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rihlah agung malakuti kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya beda selisih mungkin beberapa bulan saja. Mau menyebut asar di sini adalah masa kenabian menurut Alamah Jawadi bisa, atau asar ini asar wahyu, masa turunnya wahyu juga memungkinkan karena memang berdekatan jarak di antara keduanya. Menurut Al-Fakhrur Razi dalam tafsir Al-Kabir, juga dikutip oleh Alamah Jawadi Amuli dalam tafsir beliau, tafsir Al-Kabir adalah tafsir rujukan mazhab kaum muslimin yang banyak dikaji, dibaca, dijadikan rujukan oleh mazhab Ahlus Sunnah. Dan Alamah Jawadi Amuli seorang ulama tafsir yang berlatar belakang mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Dan beliau, begitu juga Alamah Toba-Tobai dan para mufassir lainnya saling melengkapi kedua mazhab ini. Dari mazhab Ahlul Bait mengambil, membaca, mengkaji, mempelajari tafsir-tafsir mazhab Ahlus Sunnah, demikian pula sebaliknya. Seperti yang dikutip oleh Alamah Jawadi Amul dalam tafsir Tasnim yang menyampaikan atau mengutip dari Imam Fakhrur Razi dalam tafsir Al-Kabir bahwa Allah SWT bersumpah dengan wal asri ini adalah asar atau masa zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau asar masa kenabian dimulai dari turunnya wahyu dan berakhir dengan wafat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sebetulnya sekarang juga kita masih berada, semua kita hingga akhir zaman adalah masa kenabian Rasulullah SAW. Sekarang lebih terlihat jelas garis pembedanya. Kalau asar wahyu, masa turunnya wahyu hanya dari ayat yang pertama turun hingga Al-Quran seluruhnya turun pada baginda Nabi SAW. Sementara asar dimaknai sebagai masa kenabian, dimulai dari kenabian Rasulullah SAW sampai merentang hingga akhir zaman SAW. Atau menurut Imam Al-Fakhrur Razi, ini masa hidup baginda Nabi SAW, wala asri ini. Dari baginda Nabi dilahirkan SAW hingga rihlah agung malakuti. Karena menurut beliau, segala sesuatu yang bertalian, berkaitan, berhubungan dengan baginda Nabi SAW, Allah Ta'ala itu jadikan sumpah. Allah Ta'ala bersumpah dengan segala sesuatu yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku Allah Ta'ala akan bersumpah dengan negeri ini. Negeri tempat baginda Nabi berada. Baginda Nabi dilahirkan, baginda Nabi hadir, yaitu Makkah, kota suci Makkah Al-Mukarramah. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan segala sesuatu yang terkait dengan diri suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam banyak kajian, sumpah-sumpah ini memang terkait dengan kedudukan mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalnya dalam ayat surat Hijr ayat 72, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah SWT berfirman, la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun, demi umurmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka itu berada dalam keheranan mereka, dalam sakarat mereka. Allah Ta'ala bersumpah dengan umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab juga ada umur, ada sin. Fangdur, lihatlah makanan itu, lam yatasannah dalam cerita Ashabul Kahfi. Ya, tidak dimakan usia. Bahasa Indonesia juga punya perbedaan antara usia dan umur. Apa bedanya? Usia adalah waktu dari lahir hingga wafat.
Umur adalah waktu yang betul-betul makmur, yang betul-betul digunakan, yang betul-betul dimanfaatkan, yang betul-betul dikhidmatkan. Kita sebut yang berkah. Makmur itu diramaikan, dimanfaatkan. Jadi usia kita boleh jadi sekian, umurnya bagaimana? Misalnya usia kita 70-80 tahun. Dari 80 tahun itu berapa yang manfaat untuk sesama, khidmat di jalan Tuhan, ibadah. Itu taubat dapat mengubah segalanya insya Allah ketika taubatnya diterima. Tapi untuk membedakan antara usia dan umur ini, umur adalah usia yang bermanfaat, yang berkah, yang tidak mubazir. Dan untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada usia yang tidak bermanfaat. Jadi setiap usia baginda Nabi itulah umur. Tentu hitungan lahiriah dengan umur usia ruhaniyah adalah sesuatu yang berbeda. Kalau usia itu adalah hitungan fisik kita, sementara umur adalah hitungan batin kita, hitungan ruh kita. Kita sebut saja usia ruh kita. Itu umur, artinya yang bermanfaat, yang berkah. Nah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap nanosekian detiknya selalu penuh berkah, mubarak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Allah Taala kemudian bersumpah, la'amruka, demi umurmu ya Rasulullah. Nah, asr yang dimaksud itu menurut Al-Fahru Razi adalah asr yang berkaitan dengan kehadiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara khusus dalam mazhab Ahlul Bait alaihim afdhalut tahiyat wa taslim, kata asr di situ wal asr juga ada yang menafsirkan sebagai waktu dan masa zuhurnya, hadirnya imam ke-12 yang dalam diskursus keagamaan sesungguhnya disepakati oleh setiap mazhab dan hampir semua agama. Setiap mazhab dan agama ini mengenal satu konsep yang disebut dengan dalam istilah umumnya, terminologi umumnya, konsep mesianisme. Dalam istilah Islamnya Mahdawiyah. Karena diambil dari kata Al-Mahdi, yang artinya yang diberi petunjuk, yang nanti akan membebaskan umat manusia. Jadi setiap agama dan setiap mazhab itu punya rujukan penantian pada satu masa, pada satu zaman ketika quote unquote kerajaan Tuhan itu tegak di muka bumi. Dan ini ada di setiap agama. Saudara kita Kristiani meyakininya. Bahkan mereka meyakini ada yang disebut dengan Advent, kehadiran kembali. Advent itu kemunculan kembali kerajaan Tuhan di muka bumi. Ada kawan-kawan dari gereja jemaat orang soleh zaman akhir juga meyakini akan hadirnya kerajaan Tuhan di muka bumi kelak di akhir zaman. Sama juga dalam tradisi masyarakat-masyarakat, tradisi lisan masyarakat, baik di Afrika atau di Amerika Selatan, termasuk di Nusantara tercinta ini, kita mengenal misalnya tradisi Ratu Adil, seorang raja yang akan datang untuk menegakkan keadilan. Atau misalnya Satrio Piningit, satria yang dipingit, yang dititip, di quote unquote dijaga Tuhan, atau mungkin di ya bahasanya di dalam tradisi mazhab Ahlul Bait digaibkan. Nah, menurut Alamah Jawadi, karena setiap agama meyakini akan, dan setiap mazhab juga meyakini akan hadirnya kerajaan Tuhan di muka bumi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat-ayatnya itu misalnya liyudhhirahu 'ala dini kulli, atau walaqad katabna fiz zabur annal arda, sudah kami tuliskan di kitab
Zabur itu bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh. Alhamdulillah. Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sudah kami tetapkan, kami tuliskan dalam Az-Zabur itu bahwa bumi nanti akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh. Kapan ini? Nah, ini merujuk pada satu masa ketika tegak kerajaan Tuhan di muka bumi, ketika hadir keadilan yang sejati, keberagamaan atau kepemimpinan keumatan yang hakiki. Nah, dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, asr ini merujuk kepada zaman masa tegaknya keadilan Tuhan di muka bumi ini. Ajalallahu ta'ala farajau syarif. Dan dalam Islam ada perbedaan pendapat. Mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam meyakini bahwa Al-Mahdi yang kemudian konsepnya dalam Islam disebut dengan konsep Imam Mahdi. Dan semua mazhab meyakininya. Tetapi kemudian terjadi perbedaan penafsiran pada siapa sosok yang dimaksud dengan Al-Mahdi ini. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, Al-Mahdi adalah Al-Imam Muhammad, karena sesuai hadis dari baginda Nabi SAW, namanya adalah namaku, min wuldi, dari keturunan Sayyidatina Fatimah Zahra sallallahu alaiha. Keturunanku, sabda baginda Nabi, dari dzurriyyah, dari keturunan Sayyidatina Fatimah Zahra sallallahu alaiha. Jadi Imam Mahdi dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam adalah Imam Muhammad bin Hasan bin Ali, dan terus silsilahnya tersambung sampai kepada Sayyidina Hussein bin Sayyidina Ali, Sayyidina Hussein bin Sayyidatina Fatimah Zahra sallallahu alaiha binti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dalam mazhab Ahlul Bait, Imam Mahdi-nya telah hadir, telah lahir, dan dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala menjalani satu periode yang disebut dengan periode kegaiban. Sebagaimana Allah Taala mengangkat Nabiullah Isa alaihissalam, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Atau seperti Allah Ta'ala mengangkat Nabiullah Idris alaihissalam. Kalau Nabi Isa tadi, aku mewafatkan kau, mencukupkan kau, menunaikan kau, dan mengangkat engkau ke sisiku. Dalam cerita Nabiullah Idris alaihissalam, wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami angkat ia ke tempat yang tinggi. Nah, dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, Al-Mahdi yang dimaksud itu dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan Allah Taala hadirkan kembali untuk menegakkan liyudhhirahu ala dini kullih li'ila'i kalimatillahil uliya, untuk menegakkan kalimat Allah Ta'ala yang mulia, yang tinggi, yang luhur, agung, dan suci kelak di zaman yang akan datang, insyaallah qariban. Nah, ini penafsiran tentang Al-Mahdi dalam mazhab Al-Bait alaihi wasallam. Dalam mazhab Ahlussunnah ada yang meyakininya sudah hadir dan sudah meninggal dunia. Bahkan saudara bisa googling tentang klaim-klaim dan pengakuan-pengakuan Al-Mahdi itu. Karena konsep Al-Mahdi ini memang diyakini oleh kaum muslimin. Secara umum, misalnya dalam mazhab Ahlussunnah, selain muncul pengakuan-pengakuan itu, ada juga kesepakatan bahwa Al-Mahdi yang dimaksud itu nanti kelak akan datang, dihadirkan, karena ia mendamaikan perselisihan, pertikaian, konflik yang terjadi di depan Ka'bah Baitullah. Apakah itu di rukun Yamani atau di rukun Hajarul Aswad. Tempat yang sangat padat, penuh sesak itu, penuh orang-orang yang ingin mengambil keberkahan, bermunajat dan berdoa, padat, lalu terjadi konflik di situ menurut riwayatnya.
sampai mungkin mengarah atau bahkan sudah terjadi konflik fisik dan seterusnya. Lalu hadir seorang pemuda yang menyelesaikan permasalahan, dan mereka yang hadir kemudian menerima solusi yang ditawarkan oleh anak muda ini. Damai, jalan keluar, sehingga seseorang di antara mereka kemudian berteriak, "Hada huwa al-Mahdi." Inilah dia al-Mahdi itu. Jadi baru nanti kemudian diketahui. Nah, ini perbedaan tentang siapa al-Mahdi itu. Ia bahasan sendiri, ia konsep sendiri. Saya anjurkan juga kalau boleh saudara dapat merujuk pada bahasan-bahasan tentang Al-Mahdi ini dari berbagai mazhab dan agama. Konsep Mahdawiyah, konsep Imam Mahdi dalam Islam, atau Mesianisme dalam studi agama-agama. Nah, menurut Allamah Jawadi, satu di antara pemaknaan wal asr ini adalah asr zuhur. Demi masa ini adalah demi masa ketika Imam Mahdi ajallahu ta'ala fardhu syarif itu hadir di tengah-tengah manusia di muka bumi ini. Sekali lagi bahasan ini bahasan khusus saudara. Dalam tafsir At-Tasnim, Allamah Jawadi menyampaikan satu di antara makna al-asr ini adalah masa kehadiran Imam zaman, Imam Mahdi ajallahu ta'ala fardhu syarif. Sehingga dalam tradisi mazhab Ahlul Bait, Imam Mahdi disebut juga sebagai waliul asr, wali asr, walinya zaman ini, imamnya zaman ini. Ada Imam Mahdi, ada imam zaman, dan ada wali asr. Atau ada juga sahib az-zaman, yang empuknya zaman ini. Jadi gelaran untuk Imam Mahdi ini meliputi ajallahu ta'ala syarif, meliputi sahibuz zaman, empuknya zaman ini, atau waliyul asr. Ini hubungannya dengan surat Al-Asr yang kita bahas. Walinya masa ini. Dan karena beliau adalah yang dinantikan, beliau juga digelari dengan Al-Muntawar, yang ditunggu kedatangannya, yang dinantikan kehadirannya, yang diharapkan memandang kemuliaan wajah sucinya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajah. Nah, ini wala asr, makna asr. Sehingga sangat disarankan, dan saya saudara mendawamkannya, sangat disarankan. Dan satu di antara kesemuan surat wal asr ini adalah sangat disarankan agar tidak ada satu hari berlalu dalam sholat 5 kita, 17 rakaat sholat kita itu sehari yang wajib, yang fardu, agar tidak ada hari berlalu yang di dalamnya kita tidak membaca surah wal asr. Jadi dalam 5 sholat kita itu setelah Al-Fatihah, suratul Fatihah, ada pilihan membaca surat untuk setelahnya kemudian kita ruku. Nah, menurut riwayat itu alangkah baiknya agar hari kita tidak berlalu tanpa kita menyertakan membaca suratul asr ini dalam satu di antara sholat-sholat fardu kita. Dan saya izin saudara sekalian itu membacanya pada waktu sholat asar. Jadi pada waktu sholat asar itu, sholatul asr itu, saya juga membaca di antara surat setelah suratul Fatihah itu dengan membaca surah wal asr. Ini di antara kesemuan suratul asr. Nah, itu makna wal asri, demi masa, demi waktu, demi zaman, demi sholat asar, demi zaman kenabian, demi masa diturunkannya wahyu, demi kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi umur usia yang mulia, yang suci dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan demi saat ketika hadirnya masa kerajaan Tuhan di muka bumi. Itu semua diantara pemaknaan dan penafsiran terhadap
wal asr. Kata yang singkat, penyebutannya juga mungkin 1 detik, 2 detik, tetapi di dalamnya ada kandungan masa, kandungan zaman, dan berbagai hal yang meliputinya, kerinduannya, teladannya, uswahnya, cintanya dalam kata wal asri itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina wa ajil farajam. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelah wal asri itu, innal insana lafi khusr. Umumnya di sini ada 2 huruf takkid. Umumnya yang ditekankan itu wal asr ini merujuk kepada masa, ini penafsiran umum, usia hidup kita sendiri. Tadi sudah kita bincangkan wal asr ini bermakna satu zaman, periode kenabian, wahyu, umur baginda Nabi SAW, waktu zuhur, al-asr, waliyul asr, ajallahu ta'ala farajah syarif, salatul asr. Nah, kebanyakan dalam tafsir juga maknanya wal asr ini adalah masa kita sendiri, usia kita sendiri, umur kita sendiri. Ya demi waktu, demi masa usia kita sendiri, umur kita sendiri. Dari lahir, dari buayan hingga ke pembaringan di lahat kita nanti. Yang oleh penyair Taufik Ismail disebutkan sebagai sajadah yang sangat panjang. Dari buayan hingga ke pembaringan di lahat nanti. Nah, karena setelahnya ada innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kata al-insan di sini yang digunakan bentuknya mufrad, tunggal. Ada An-Nas dalam surat An-Nas misalnya, qul a'udzu birabbin nas, yang adalah gabungan kelompok-kelompok manusia. Tapi di sini insan itu tunggal menggunakan alif lam ma'rifah juga. Inna, sesungguhnya, ini bentuk penegasan, penekanan, takkid. Lalu takkid yang kedua itu ditambahkan dengan huruf lam pada kata fi. Kalau kalimat umumnya, saudara, al-insanu fi husrin. Ini bukan ayat Al-Quran, tapi kalimat umum. Al-insanu fi husrin. Manusia berada dalam kerugian. Ketika ada huruf inna, sesungguhnya, penekanan. Al-insana, manusia itu, lafi, benar-benar berada, husrin, dalam kerugian. Nah, yang menarik, al-insan menggunakan alif lam, khusrin, kerugian, tidak. Kerugian bermakna umum, bermakna dia kalau alif lam itu ma'rifah, kalau khusrin itu nakirah. Sekedar mengingatkan dalam bahasan-bahasan sebelumnya, kalau alif lam itu merujuk kepada sosok tertentu atau zat tertentu, misalnya bait bisa berarti rumah. Bait berarti rumah. Ya bisa merujuk kepada rumah apa saja. Tapi kalau sudah al-bait yang merujuk kepada rumah yang ditentukan. Misalnya Baitullah. Kitab, buku, bisa buku apa saja. Kitabun menggunakan tanwin nakirah. Tapi kalau sudah al-kitab, itu kitab yang sudah ditentukan, yaitu kitabullah. Nabiyun, bisa nabi siapa saja. Tapi kalau sudah an-nabi, yang dimaksud adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajulun, bisa lelaki siapa saja. Kalau sudah ar-rajul, itu lelaki tertentu yang dimaksud. Nah, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya sang manusia itu berada dalam kerugian, benar-benar berada dalam kerugian. Kerugiannya nakirah, bentuk menggunakan tanwin, yang berarti segala sesuatunya sebetulnya pada diri manusia itu rugi. Segala sesuatu yang ada pada diri manusia itu rugi. Husrinnya itu menggunakan bentuk nakirah, tanwin, yang tidak ditentukan. Jadi bukan kerugian dalam bentuk apa, manusia ini rugi dalam apanya.
Manusia itu rugi dalam hartanya, rugi dalam amalnya, rugi dalam keluarganya, rugi dalam interaksi sosial dengan masyarakatnya. Dalam apanya manusia itu rugi? Satu di antara pemaknaan mengapa tidak menggunakan al-khusr tapi khusrin dengan tanwin itu adalah manusia ini rugi segalanya. Dan kalau misalnya saudara pernah sering ada ungkapan di antara anak-anak muda dalam satu kajian, satu materi, ini daging semuanya untuk menunjukkan awal sampai akhir itu bermanfaat semua, materinya bagus. Nah, khusrin ini itu rugi semuanya. Jadi manusia ini sesungguhnya rugi semuanya. Ia rugi dalam kepemilikannya, dalam hartanya, ia rugi dalam tubuhnya, ia rugi dalam hidupnya, dalam segala sesuatu yang bersentuhan dengan dirinya, manusia itu rugi. Rugi yang dimaksud adalah kalau kita sebetulnya kata khusar juga bisa berarti kehilangan ya. Kerugian, kehilangan, resiko sesuatu yang hilang dari kita. Jadi kalau kita punya modal dalam tanda petik kita disebut beruntung kalau melebihi ya ada melebihi break even point. Ada return of investment. Kita modal 1 juta kembali 10 juta misalnya itu kita sebut untung. Meskipun demikian kita sebut untung, mungkin hitungan untung itu hitungan nominal saja. Banyak hal tidak dihitung, kelelahan kita, sakitnya kita, apapun dalam usaha dan sebagainya itu tidak kita hitung. Jadi kalau dihitung semuanya boleh jadi ya memang rugi. Tidak dapat membayar semua itu kehilangan waktu kita dengan orang-orang tercinta, dengan keluarga dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan husrin ini. Jadi manusia itu sesungguhnya rugi. Lalu al-insan rugi di mana? Rugi seluruhnya. Dan al-insan yang dimaksud al-insan yang mana? Semuanya. Setiap di antara kita. Setiap di antara kita itu berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu rugi. Segala sesuatu yang ada pada dia jadi rugi. Kalau tidak dia ikatkan dengan wal asri sebelum kerugian itu. Demi masa, demi waktu. Sesungguhnya setiap kita berada dalam kerugian dalam berbagai bentuknya, dalam berbagai dimensinya. Manusia ini rugi seluruhnya. Mau bandingkan amal soleh kita dengan usia kita, rugi. Mau bandingkan kasih sayang orang tua dengan bakti kita kepada mereka, rugi. Mau bandingkan apa saja, rugi sebetulnya kita itu. Tidak pernah ada dalam bahasa manajemen mungkin win-win solution. Manusia itu selalu rugi. Kalau ia tidak menghubungkannya dengan yang Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Dengan wal asri itu. Semua kita rugi. Lalu bagaimana cara supaya menyelamatkan diri dari kerugian ini? Dan menghubungkan diri kita al-insan ini, menghubungkan insaniyah kita. Dimensi kemanusiaan kita. Ruh kita itu. Supaya tidak rugi, mesti dihubungkan dengan sumpah yang pertama, wal asr, yang Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Caranya bagaimana? Dalam ayat yang ketiga dan terakhir. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Solehnya menggunakan solihat, bentuk jamak. Watawasau bil haqqi, dan saling mewasiatkan dalam dan dengan kebenaran. Watawasau bis sabr, dan saling menasihatkan dalam dan dengan kesabaran. Ini ayat yang very powerful, yang sangat kuat. Bagaimana keimanan yang menyelamatkan dari kerugian, amal soleh seperti apa, dan mengapa tawasau tidak ta'awanu, saling tolong menolonglah kalian, tapi saling berwasiatlah kalian. Mengapa yang disebut kata wasiat? Dan apa yang dimaksudkan dengan bil haqi, kebenaran?
Lalu bagaimana kita bersabar? Insya Allah akan kita bahas dan kita lanjutkan pada pertemuan pada sesi yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan kebaikan saudara semua, untuk all crew yang mempersiapkan tayangan ini, dan untuk para guru, untuk setiap yang menghadirkan nikmat Allah Ta'ala sampai pada kita. Nah khususon Allah yarham. Mari kita sebutkan almarhumin dari keluarga kita masing-masing, para guru, dan tiap orang yang punya hak atas diri kita. Bi barakati ummil kitab. Al-Fatihatu ma'as salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahu syarif warzuqna fid dunya ziyaratan wa fil akhirati hasanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul maulana al-'aliyyul 'azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Terima kasih sebesar-besarnya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.